ketiga ini ingin mendemonstrasikan kepada Akang semua terkait bagaimana pembuatan lidah fermentasi. Mungkin Akang sendiri tidak pernah tahu gitu bagaimana tata cara atau mungkin Akang bagaimana membuat lidah fermentasi. Jadi alat bahannya tuh sebenarnya simpel, Akang nggak hanya pakai kita untuk sekarang kayak dedak ini saya dapat tuh 5 kilo di harga 10.000. Jadi sebenarnya bisa pakai atau jagung, tapi untuk karena ayam KUB ini sebenarnya dia bebas makan apa aja karena pun dia secara imunitasnya kuat, jadi kita pakai dedak. Nah, fungsi kenapa harus difermentasi ini tuh karena dari dedak sendiri tuh punya serat kasar yang sangat tinggi gitu, kurang lebih 17 hingga 24% serat kasar. Dan untuk konsumsi ayam KUB sendiri untuk dedak ini tuh gak boleh terlalu banyak kalau serat kasarnya banyak, jadi harus difermentasi dulu Kakak. Nah, apakah boleh gitu kalau misalkan si dedak fermentasi ini digunakan pas baru menetas atau mungkin di umur starter? Jawabannya itu nggak boleh Kang, karena mereka belum terbiasa. Nanti baru bisa dipakai itu di umur, kalau secara teori itu di 6 minggu, 6 bulan, 6 minggu, tapi kalau secara praktik di 4 atau 3 itu udah boleh gitu. Jadi memang menyesuaikan bagaimana si kondisi ayamnya. Jadi langsung aja, jadi di situ ada ini air mentah, mau air masak pun bebas, terus ada gula. Nah, kenapa pakai gula? Mungkin baru tahu. Gula ini tuh yang sama halnya membantu mengaktifkan mikroorganisme yang ada di E4 ini. Dan penggunaan pun gak usah banyak-banyak, cukup 2-3 sendok makan aja. Berarti kalau misalkan untuk bayangannya untuk sekarang kan kita pakainya cuman paling sekilo 2 kilo, paling cuman ya sendok atau 2 sendok pun cukup. Jadi langsung aja Kang, pertama 1 liter air ini dimasukin ke ember, jadi fullin aja nggak apa-apa. Dan untuk tempatnya ini apakah pakai ember atau pakai tempat lain boleh Kang, bahkan pakai plastik biasa pun itu boleh asalkan kedap udaranya. Dan kalau secara teori itu namanya anaerob. Nah, kalau misalkan udah itu baru masukin si gulanya. Kalau secara takaran itu harusnya 2 sendok, tapi kita estimasi aja secara feeling setengah dari ini aja. Udah gitu, udah gulanya dimasukin, terus kita masukin E4. Nah, terus bagaimana takarannya? Kalau misalkan nggak ada sendok atau mungkin nggak ada takaran secara presisi, itu boleh pakai tutupnya aja, tapi jangan terlalu banyak, cukup satu aja. Nah, satu aja udah gitu biar dia aktif dulu, karena sebenarnya penggunaan E4 ini yang ngebantu tumbuhnya mikroorganisme yang pastinya untuk ngedegradasi. Degradasi itu untuk memecah serat kasarnya biar makin kecil gitu Kang. Lagi tunggu bentar aja, diaduk biar rata sampai homogen. Nah, udah gitu baru dimasukin dedaknya. Simpel itu. Nah, tapi kalau misalkan secara alternatif itu tuh sama akang boleh ditambahin sama sayur-sayuran kayak biasa, kayak misalkan hijauan kering atau yang bekas sampah tapi memang masih bisa bekerja. Nah, ini tuh pas banget untuk menekan harga pakan, karena jujur kalau sekarang harga pakan tuh lagi mahal banget. Jadi kalau pakai dedak ini itu tuh bisa terus dipakai gitu. Dan nanti bagaimana selang-selingnya ditambah konsentrat, tambah aja komersial pabrikan secara 50% itu udah cukup. Jadi nggak usah penuh full pabrikan, karena memang karakteristik dari ayam KUB ini pemakan segala, walaupun memang tidak semuanya bisa dimakan, tapi dia karena ya namanya hasrat ayam mah semuanya dimakan gitu. Nah, sekiranya udah cukup Kang, jadi nanti ini diaduk aja. Kalau sekiranya masih kebanyakan air, baru nanti tambahin lagi si dedaknya gitu. Jadi ini campurin aja, karena kalau gini kan berarti masih kebanyakan ya si airnya. Sebenarnya kayak gini pun masih bisa dipakai langsung, tapi jangan lupa untuk diperes. Tapi nantinya jadinya cuma dikit Kang, jadi cuma segini lah. Otomatis kadar air atau kandungan air yang ada di si dedaknya ini makin banyak. Kalau secara prinsip semakin banyak air berarti cepat busuk. Nah, berarti ya nggak bisa gitu untuk dipakai. Jadi maksudnya kan biar nanti pun secara jangka panjang itu masih bisa dipakai secara jangka panjang lah, biar lama. Nah, gimana? Jadi tambahin lagi aja gitu untuk si dedak ini. Ya sekiranya aja. Tapi kalau misalkan secara perbandingan, tambahin lagi setengah dari penetapan. Misalkan pakainya 2 kilo, tambah lagi 1 kilo aja. Atau mungkin dipakainya 1 kilo, ya berarti tambahin 500 gram. Sampai sekiranya udah ngebuat pasta. Nah, udah gini aduk lagi aja kayak biasa sampai nanti ngebentuk sekiranya udah kayak pasta yang memang udah kayak adonan pastry gitulah Kang. Nah, udah kayak gini.
itu udah bisa dimakan sama si ayamnya. Tapi jangan dikasih langsung kayak gini, sama kita harus didiemin dulu. Mungkin dari akang-akang pernah bikin gitu, atau mungkin cuma didiamkan selama 2 jam 3 jam, itu nggak apa-apa. Tapi itu sebenarnya nggak bekerja gitu Kang, mikroorganisme yang dikasih dari si ayam 4 ini. Nah baiknya berapa lama? Baiknya 3 sampai 4 hari Kang. Nah setelah itu baru bisa dikasih ke si ayamnya kayak gitu Kang. Nanti tapi juga memastikan bahwa si lidak ini tuh tertutup rapat gitu, biar nanti nggak ada udara. Kalau misalnya ada udara gimana? Tandanya kalau gagal ada bilatung, baunya bau apek atau bau busuk. Nah itu berarti otomatis ada udara yang masuk. Kalau sekarang nggak apa-apa karena kan masih dalam proses tahap pengadukan. Nanti setelah udah kayak gini baru bisa didiamkan. Nanti didiamkan selama 4 hari. Setelah itu baru bisa dikonsumsi sama si ayam umur 4 minggu atau lebih, atau baiknya 6 minggu, ataupun yang udah dewasa itu udah bisa dikasih gitu. Nah,